Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Christian Penemuan Laju, Kelvin Timotius Panji, Muhammad Aminullah, Moren Crispiano. Di sini kami akan menjelaskan materi masa pemerintahan Soekarno tahun 1945 sampai dengan 1967, masa Orde Lama dan Orde Baru. A. Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama. Yang pertama, tahun 1945 sampai dengan 1950. Terjadi penyimpangan dari K. Tan Pot 45 antara lain: A. Berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. B. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Tahun 1950 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal: yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, Perdana Menteri diangkat oleh presiden. Era 1950 sampai dengan 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. 3. Tahun 1959 sampai dengan 1968, demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia 1959 sampai dengan 1968 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituente pada tanggal 10 November tahun 1956. Berbagai penyimpangan demokrasi terpimpin. Pancasila diidentikan dengan Nasakom. Yang pertama, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden atau Pempres daripada persetujuan. Yang kedua, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, presiden membubarkan di HAM Pemilu 1955. Keempat, presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Dan yang terakhir, hak budget tidak jalan. Penyimpangan konstitusional pada masa Orde Lama. Yang pertama, kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Yang kedua, MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Yang ketiga, DPR berada di bawah presiden. Dan yang keempat, pimpinan MA diberi status menteri.
Hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kebijakan ekonomi dalam pembangunan. A. Masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Antara lain disebabkan oleh: pertama, inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang Dezapase Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu. B. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain: yang pertama, gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang Sanering 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Yang kedua, nasionalisasi Dezapase Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang ketiga, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Berbagai pemberontakan dalam periode 1950 sampai 1959, penggunaan UUDS 1950 dengan sistem parlementer menyebabkan kekuasaan eksekutif dipegang Perdana Menteri. Selama waktu ini terjadi beberapa pemberontakan, termasuk pemberontakan Andi Aziz 1950, Khazar Muzakkar 1962, PRRI, dan Permesta 1958. Dampaknya, kabinet sering berganti sebanyak 8 kali, ada yang bertahan hanya 3 bulan. Situasi ini menghambat pembangunan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. 7 kali usaha membunuh presiden. Selama masa jabatannya, Presiden Soekarno mengalami 7 percobaan pembunuhan. Kejadian pertama pada 30 November 1957 di perguruan Cikini, di mana ledakan granat menewaskan 3 orang, termasuk pengawal presiden. Kedua, pada 9 Maret 1960, tembakan pesawat MiG-17 hampir mengenai meja kerja Soekarno. Ketiga, pada April 1960, granat dilemparkan oleh anggota DI atau TII saat Soekarno melewati jembatan Raja Mandala, namun tidak mengenai presiden. Keempat dan kelima, di Makassar pada tahun 1960, termasuk pelemparan granat dan penembakan mortir yang dikenal sebagai peristiwa Mandai. Keenam, pada Idul Adha, Bahkrum dari DI atau TII mencoba menembak Soekarno, tetapi meleset dan mengenai ketua DPR. Ketujuh, pada Desember 1964, granat dilemparkan ke mobil presiden di Cimanggis, namun Soekarno selamat karena jarak lemparan yang sangat jauh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tadi berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.